Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang efek radiasi terhadap manusia dan buah-buahan apa saja yang mengandung antioksidan. Apa itu radiasi? Secara alami, setiap hari manusia terpapar radiasi. Radiasi adalah energi yang terpancar dari materi atom dalam bentuk partikel atau gelombang. Berdasarkan kemampuan dalam melakukan ionisasi, radiasi dapat dibedakan menjadi radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Radiasi pengion adalah radiasi yang jika menumbuk atau menabrak sesuatu akan muncul partikel bermuatan listrik yang disebut ionisasi. Sedangkan radiasi non-pengion adalah radiasi yang tidak dapat menimbulkan ionisasi. Efek radiasi terhadap tubuh manusia. Yang pertama, efek genetik. Pada umumnya, efek yang satu ini muncul akibat adanya kerusakan molekul DNA pada sperma atau ovarium akibat radiasi. Ataupun dengan kata lain, bila radiasi tersebut berinteraksi dengan makromolekul DNA, dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur. Adapun struktur molekul ini sendiri dapat mengakibatkan penyakit genetik yang terus ke generasi berikutnya. Efek somatik. Somatik sendiri adalah efek radiasi yang dirasakan oleh individu yang terpapar oleh radiasi. Efek ini tergantung pada lamanya terkena radiasi hingga pertama timbul gejala kerusakan akibat radiasi tersebut. Setelah itu, maka efek yang terjadi diklarifikasikan sebagai efek somatik, jangka pendek atau bisa juga jangka panjang. Waktu yang dibutuhkan sampai terlihatnya gejala efek somatik sangat bervariasi sehingga dapat dibedakan atas efek segera dan efek tertunda. Yang pertama, efek segera, efek radiasi yang sudah dapat teramati pada individu dalam waktu singkat. Setelah individu tersebut terpapar radiasi seperti adanya gejala seperti epilepsi, eritema, dan penurunan jumlah sel darah. Kemudian efek tertunda, efek radiasi yang baru timbul setelah waktu yang cukup lama, bulanan atau tahunan setelah terpapar radiasi tersebut, namun bisa beresiko pada penyakit yang serius seperti katarak dan kanker. Efek stokastik. Efek stokastik ini merupakan efek yang penyebab timbulnya merupakan fungsi dosis radiasi dan diperkirakan tidak akan mengenal dosis ambang. Adapun efek yang satu ini timbul akibat adanya proses kematian sel akibat paparan radiasi yang mengubah fungsi jaringan yang terkena radiasi tersebut. Efek ini terjadi akibat adanya proses kematian sel pada seluruh tubuh atau lokal. Efek deterministik. Efek ini terjadi karena ada kematian sel akibat dari paparan radiasi pada sebagian atau seluruh tubuh. Efek ini timbul apabila dosis yang diterima di antara ambang batas dan umumnya timbul dengan waktu relatif singkat. Keparahan efek ini akan meningkat bila dosis yang diberikan semakin tinggi. Efek yang ditimbulkan oleh radiasi ini adalah penyakit kanker, penyakit liver, jantung koroner, penyakit mata, gangguan pada janin, dan proses penuaan. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah senyawa yang memberikan elektron ke radikal bebas tanpa mengganggu reaksi berantai dari radikal bebas. Antioksidan digunakan untuk melindungi makanan yang mengandung ikatan rangkap, vitamin, dan pigmen. Keseimbangan oksidan dan antioksidan sangat penting karena berkaitan dengan berfungsinya sistem imunitas tubuh. Kondisi seperti ini terutama untuk menjaga integritas dan berfungsinya membran lipid. Buah-buahan yang mengandung antioksidan dan dapat menangkal radikal bebas yaitu ada apel, nanas, jambu biji, stroberi, pisang, jeruk, dan masih banyak yang lainnya. Berikut ini saya akan mengambil satu contoh buah yang mengandung antioksidan, yaitu apel. Apel mengandung vitamin C dan turunan senyawa flavonoid, yaitu quercetin, glikosida, epikatekin, asam klorogenat, procyanidin B2, dan fluoritin glikosida. Kandungan aktivitas antioksidan yang paling tinggi pada kulit buah apel yaitu
quercetin glikosida. Kandungan pada apel terdiri dari vitamin C, niacin, vitamin B3, karbohidrat, vitamin A, tiamin, vitamin B1, riboflavin, B2. Manfaat buah apel yaitu menurunkan kadar kolesterol, menurunkan tekanan darah, menstabilkan gula darah, menurunkan nafsu makan, membunuh virus, meningkatkan HDL, memperlancar pencernaan, mempertahankan kesehatan urat saraf, anti kanker, dan sebagai obat jantung yang baik. Oke, saya akan mendemokan cara mengkonsumsi apel dengan baik. Pertama, ambil apel yang segar dan tidak busuk. Kemudian, cucilah apel tersebut di air yang mengalir dan gosok-gosok kulit apel agar kotoran atau zat pengawet yang melekat pada kulit apel. Meskipun zat pengawet tersebut terbuat dari lilin lebah yang tidak beracun. Selain itu, apel termasuk buah yang umumnya memiliki kandungan pestisida yang sangat tinggi, sehingga kita harus mencucinya dengan bersih dan benar. Setelah selesai dicuci, ambillah satu buah apel dan potong sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian bersihkan biji apelnya, karena biji apel terdapat kandungan cyanida yang berbahaya bagi tubuh kita. Setelah selesai dibersihkan biji apelnya, hasilnya seperti ini. Setelah dibersihkan bijinya, kemudian apel ini bisa langsung kita makan.